Kisuroto kirim ular untuk tangkap Wahabi. Ini ular dari siapa? Apakah dari Nyi Roro Kidul atau siapa, Mas Ahmed? Silakan Mas Ahmed. Apa sih? Dan info dari mana ini panjenengan? Karena kalau kita mau bahas ini yang di luar up to date. Betul. Artinya kita bisa mendengar ini karena apa ya? Ada isu-isu Benar. dari para santri ataupun orang-orang kepercayaan Gus Samsudin. Kemarin kita sudah berada di hutan keramat, Mas. Betul. Namun memang kita tidak berjumpa ataupun menyaksikan pertempuran antara Gus Samsudin dengan para Wahabi untuk pengetesan dan lain-lain. Ya, kita kurang beruntung saja. Tapi yang dipercaya ini ada berita. Mas Ahmed bisa jelasin nggak apa itu yang dikirim itu, Mas Ahmed? Yang dikirim itu seperti ular banyak kali, dan tapi ada satu ular yang terbesar yang untuk menyelakai Gus Samsudin. Ya, menangkap gitu ya, Mas Ahmed? Iya, jadi ini kiriman dari salah satu dukun santet, yaitu Kisuroto. Saya dapat info, ini dia bukan dari santri Gus Samsudin, tapi salah satu seorang yang kepercayaan Gus Samsudin, yang benar-benar dekat dengan Gus Samsudin. Dialah yang menyampaikan isu ini, agar Gus Samsudin bisa terus waspada dengan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Oke, baik Mas Ahmed. Saya mau berikan pendapat saya ya. Assalamualaikum buat teman-teman semua. Salam hormat untuk guru spiritual ya Pondok Kuswantoro, yaitu Gus Samsudin, dan para santri-santri juga kerabat-kerabat yang ada di sana yang senantiasa membantu Gus Samsudin. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, kita mendengarkan kabar ya tadi Mas Ahmed yang mendapatkan kabar bahwasanya ada serangan dari perantara ya. Jadi ini adalah ritual dari salah seorang dukun yang memang nggak senang sama Gus Samsudin. Salah satunya ada Kisuroto. Tapi bukan Kisuroto saja, tapi ada dukun-dukun lain yang melakukan hal yang sama, yaitu memanggil ular untuk menyerang Gus Samsudin. Nah, jadi yang saya lihat, yang saya terawang, ular yang saat ini berada di sekitaran Gus Samsudin ini masih ular-ular kecil, Mas. Ya, menunjukkan apa? Memang teknik mereka seperti itu. Mereka mengirimkan pasukan ular-ular yang ukurannya kecil ini untuk melihat kondisi dan situasi, bagaimana teknik dan strategi mereka untuk nantinya ular yang di apa ya? Yang dinanti-nanti sama mereka itu muncul dan menangkap Gus Samsudin ya. Jadi begini Mas Ahmed ya. Ini kalau terjadi ya, ini udah nggak baik ya. Artinya apa? Artinya mereka sudah mengandalkan apa ya? Kerja dari bangsa siluman. Ya Mas Ahmed ya. Kita sebut bangsa siluman karena mereka disuruh dan diperintah oleh jin. Gitu ya. Maka mereka juga golongan jin. Makanya saya bilang bangsa siluman seperti itu. Nah, ular-ular ini ya bukan satu spesies Mas Ahmed. Jadi jenisnya misalnya kayak makhluk hidup kan ada misalnya binatang, hewan, gajah, ayam dan lain-lain. Nah, ini sama ular ini ada ular kobra, ular sawah, ular anaconda dan lain-lain, itu nyatu semua Mas Ahmed. Ya, jadi mereka mengirimkan satu perintah untuk menangkap Gus Samsudin, mencelakai Gus Samsudin. Karena itu tujuan utama mereka. Ya, jadi karena memang ular ini yang diperintahkan ini memang berkaitan erat dengan bangsa-bangsa siluman. Nah, yang saya khawatirkan gini Mas Ahmed. Jika nanti ular itu menangkap, namanya ular itu susah loh Mas Ahmed. Gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya gini, ada kemampuan tertentu dari Gus Samsudin yang ia pegang untuk melawan iblis yang punya wujud seperti ular. Tapi itu hanya dimiliki oleh Gus Samsudin semata. Ada ajian, ada apa ya? Tirakatnya tertentu. Beliau yang bisa gitu. Makanya ular nanti yang dikirim itu bukan ular sembarangan. Bahkan bisa dikatakan yang hampir tidak mempan dengan ajian atau doa-doa yang dimiliki Gus Samsudin. Ya mudah-mudahan saja bisa tunduk dia begitu didoain. Tapi ya begitu. Pandangan panjenengan gimana? Kelompok dukun-dukun ini menyerang dengan perantara ular. Ya, kalau mereka para dukun ini Gus Samsudin dengan perantara ular, bisa dikatakan mereka ini tidak punya nyali. Kenapa mereka
mesti melalui perantara ular, mengirim ular. Langsung datang ke padepokan dan ajak bertarung, bertempur. Kalau memang mereka ini benar-benar sakti semuanya, jangan mengirim seperti itu. Itu seperti apa? Tidak punya nyali, karena dia berani dari jauh, hanya mengirim seperti gitu aja. Kalau memang berani ingin membasmi Gus Samsudin, ingin bertempur, menyerang Gus Samsudin, langsung datang, jumpai Gus Samsudin. Ayo Gus, kami ingin menguji kesaktianmu. Gitu baru gentleman. Ini berarti ilmu kalian ini masih jauh di bawah Gus Samsudin. Karena kalian menyerang hanya melalui perantara, melalui jarak jauh, tidak berani langsung bertatapan. Karena kalian itu sebenarnya kalian ini sudah berpikir pasti, kayak seperti Kisroto. Mereka pasti sudah berpikir kalau langsung menjumpai Gus Samsudin pasti kalah. Jadi bermain secara licik. Ki Suroto kirim ular untuk tangkap Wahabi. Ini ular dari siapa? Apakah dari Nyi Roro Kidul atau siapa, Mas Ahmed? Silakan Mas Ahmed. Apa sih? Dan info dari mana ini panjenengan? Karena kalau kita membahas ini yang di luar up to date. Betul. Artinya kita bisa mendengar ini karena apa ya? Ada isu-isu Benar. dari para santri ataupun orang-orang kepercayaan Gus Samsudin. Kemarin kita sudah berada di hutan keramat, Mas. Betul. Namun memang kita tidak berjumpa ataupun menyaksikan pertempuran antara Gus Samsudin dengan para Wahabi untuk pengetesan dan lain-lain. Ya, kita kurang beruntung saja. Tapi yang dipercaya ini ada berita. Mas Ahmed bisa jelasin nggak apa itu yang dikirim itu, Mas Ahmed? Yang dikirim itu seperti ular banyak kali, dan tapi ada satu ular yang terbesar yang untuk menyelakai Gus Samsudin. Menangkap gitu ya, Mas Ahmed? Iya, jadi ini kiriman dari salah satu dukun santet, yaitu Kisroto. Saya dapat info, ini dia bukan dari santri Gus Samsudin, tapi salah satu seorang yang kepercayaan Gus Samsudin, yang benar-benar dekat dengan Gus Samsudin. Dialah yang menyampaikan isu ini, agar Gus Samsudin bisa terus waspada dengan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Oke, baik Mas Ahmed. Saya mau berikan pendapat saya ya. Assalamualaikum buat teman-teman semua. Salam hormat untuk guru spiritual ya Pondok Kuswantoro, yaitu Gus Samsudin, dan para santri-santri juga kerabat-kerabat yang ada di sana yang senantiasa membantu Gus Samsudin. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, kita mendengarkan kabar ya tadi Mas Ahmed yang mendapatkan kabar bahwasanya ada serangan dari perantara ya. Jadi ini adalah ritual dari salah seorang dukun yang memang nggak senang sama Gus Samsudin. Salah satunya ada Ki Suroto. Tapi bukan Ki Suroto saja, tapi ada dukun-dukun lain yang melakukan hal yang sama, yaitu memanggil ular untuk menyerang Gus Samsudin. Nah, jadi yang saya lihat, yang saya terawang, ular yang saat ini berada di sekitaran Gus Samsudin ini masih ular-ular kecil, Mas. Ya, menunjukkan apa? Memang teknik mereka seperti itu. Mereka mengirimkan pasukan ular-ular yang ukurannya kecil ini untuk melihat kondisi dan situasi, bagaimana teknik dan strategi mereka untuk nantinya ular besar, yang di apa ya? Yang dinanti-nanti sama mereka itu muncul dan menangkap Gus Samsudin ya. Jadi begini Mas Ahmed ya. Ini kalau terjadi ya, ini udah nggak baik ya. Artinya apa? Artinya mereka sudah mengandalkan apa ya? Kerja dari bangsa siluman. Ya Mas Ahmed ya. Kita sebut bangsa siluman karena mereka disuruh dan diperintah oleh jin. Gitu ya. Maka mereka juga golongan jin. Makanya saya bilang bangsa siluman seperti itu. Nah, ular-ular ini ya bukan satu spesies Mas Ahmed. Jadi jenisnya misalnya kayak makhluk hidup kan ada misalnya binatang, hewan, gajah, ayam dan lain-lain. Nah, ini sama ular ini ada ular kobra, ular sawah, ular anaconda dan lain-lain, itu nyatu semua Mas Ahmed. Ya, jadi mereka mengirimkan satu perintah untuk menangkap Gus Samsudin, mencelakai Gus Samsudin. Karena itu tujuan utama mereka. Ya, jadi karena memang ular ini yang diperintahkan ini memang berkaitan erat dengan bangsa-bangsa siluman. Nah, yang saya khawatirkan gini Mas Ahmed. Jika nanti ular itu menangkap, namanya ular itu susah loh Mas Ahmed. Gitu ya.
Tapi saya yakin dan percaya gini, ada kemampuan tertentu dari Gus Samsudin yang ia pegang untuk melawan iblis yang punya wujud seperti ular. Betul, ya. Tapi itu hanya dimiliki oleh Gus Samsudin semata. Ada ajian, ada apa ya, tirakatnya tertentu. Beliau yang bisa gitu. Makanya ular nanti yang dikirim itu bukan ular sembarangan. Bukan. Bahkan bisa dikatakan yang hampir tidak mempan dengan ajian atau doa-doa yang dimiliki Gus Samsudin. Ya mudah-mudahan saja bisa tunduk dia begitu didoain. Tapi ya begitu. Pandangan panjenengan gimana? Kelompok dukun-dukun ini menyerang dengan perantara ular. Ya, kalau mereka para dukun ini Gus Samsudin dengan perantara ular, bisa dikatakan mereka ini tidak punya nyali. Kenapa mereka mesti melalui perantara ular, mengirim ular? Langsung datang ke padepokan dan ajak bertarung, bertempur. Kalau memang mereka ini benar-benar sakti semuanya, jangan mengirim seperti itu. Itu seperti apa? Tidak punya nyali, karena dia berani dari jauh, hanya mengirim seperti gitu aja. Kalau memang berani ingin membasmi Gus Samsudin, ingin bertempur, menyerang Gus Samsudin, langsung datang, jumpai Gus Samsudin. Ayo Gus, kami ingin menguji kesaktianmu. Gitu baru gentleman. Ini berarti ilmu kalian ini masih jauh di bawah Gus Samsudin. Karena kalian menyerang hanya melalui perantara, melalui jarak jauh, tidak berani langsung bertatapan. Karena kalian itu sebenarnya kalian ini sudah berpikir pasti, kayak seperti Kisroto, mereka pasti sudah berpikir. Kalau langsung menjumpai Gus Samsudin, pasti kalah. Jadi bermain secara licik.